Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran informatika. Nah, pelajaran kali ini ada di kelas 8 ya, di SSMP ataupun di MTS. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa mudah kita pahami dan juga bisa dengan mudah kita cerna. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alamat internet. Ya, jika di dunia nyata masing-masing rumah memiliki alamat, ya agar tidak salah dalam mengunjungi, maka di dunia maya, di dunia internet ini pun juga sama. Jadi ada yang namanya alamat internet. Nah, alamat internet ini biasanya dinamakan dengan domain name atau nama domain. Nah, nama domain ini ya itu hanya ada satu nama domain yang ada di dunia. Jadi tidak ada nama yang sama. Contohnya misalkan nama domain www.youtube.com. Nah, jadi kalau kita cari alamat internet YouTube, maka kita harus mengklik ya www.youtube.com. Nah, www.youtube.com tersebut merupakan alamat internet dan tidak ada yang sama ya. Jadi kalau kita mengakses www.youtube.com itu biasanya sama semua tampilannya. Tidak mungkin ada web yang berbeda lagi yang sama nama alamat internetnya. Nah, setiap dari ketika kita mengakses internet gitu ya, tampilan awalnya itu biasanya dinamakan dengan homepage ya. Nah, halaman pertama pada setiap web itu dinamakan homepage yang biasanya diberi isi daftar isi ya. Misalkan ketika kita mengakses www.youtube.com, nah maka di situ ada beberapa daftar isi. Ada home, ada my channel, ada trending, ada subscription, dan lain-lain. Itu adalah daftar isi dari sebuah web. Untuk mencari sebuah situs ya, biasanya kita menggunakan URL, yaitu Universal Resource Locator. Nah, URL ini dia mempunyai ini ya, alamat standar ya. Bentuk dasarnya ialah protokol .2 garis miring 2 hostname ya, atau domainnya garing path ya. Itu biasanya foldernya garing file name filenya. Nah, itu adalah ininya ya, standarnya, bentuk dasar, bentuk standar dari URL. Jadi kalau ketika kita mengakses sesuatu biasanya seperti itu. Nah, contohnya ialah ketika kita mau mengakses youtube.com ya, YouTube, maka kita akan tampilan di atasnya ketika kita mengakses menggunakan ini ya, web browser ya, maka akan ini ya, HTTP itu adalah protokolnya ya, .2 garis miring 2 www.youtube ya, www.youtube.com. Nah, itu adalah www.youtube.com itu adalah ininya ya, alamat internetnya atau domainnya ya. Atau ketika kita mau mengakses mencari di YouTube itu misalkan tentang siapa nih ya, misalnya yang terkenal, yang kalian kenal, yang kalian ikuti di YouTube gitu, misalkan Deddy Kobuzer. Nah, biasanya ada garis miringnya gitu ya,
youtube.com/, gitu, Deddy Kobuzer. Nah itu baru ininya, foldernya ya, baru orangnya. Nah kalau kita mau mencari video ya, salah satu videonya, maka ada garis miring lagi. Nah itu disitulah filenya ya. Nah susunannya seperti itu. Jadi penjelasannya, HTTP itu adalah protokol yang digunakan oleh web. Nah youtube.com adalah nama domain ya yang sudah terdaftar ya. Terus kayak tadi contohnya misalkan Deddy Kobuzer itu adalah nama sebuah folder ya. Terus jenis videonya, misalnya kita mau nonton video apa, itu adalah filenya. Nah seperti itu tentang alamat internet. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi. Salah satunya ialah hyperlink. Apa itu hyperlink? Ia adalah alat lanjutan ya menuju ke halaman berikutnya yang akan ditampilkan atau akan diakses. Misalkan contohnya ya, kita akan mengakses http //shaydiaser.com/ silabus ya kurang rpp kurang sd kurang kelas kurang 4.html. Nah maka dari URL tersebut ya, itu http://shaydiaser.com itu adalah homepage-nya. Nah sementara hyperlinknya ialah silabus ya kurang rpp kurang sd kurang kelas kurang 4, itu namanya adalah hyperlink. Selanjutnya kita masuk HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Nah biasanya itu adalah format data yang dipakai untuk membuat dokumen hypertext ya. Jadi dia berisi tentang tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks dalam sebuah dokumen. Nah keseringan biasanya menggunakan HTML seperti contoh yang tadi ya, .html. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Nah ini dia biasanya menunjukkan keterangan tertentu dan juga kode negara ya, seperti contoh .com itu artinya komersial, atau .edu itu artinya education, pendidikan, atau .gov itu artinya government, pemerintahan, atau .net itu artinya network ya atau jaringan, .org ya artinya organization atau organisasi. Nah itu adalah namanya DNS ya. Jadi .com, .edu, .gov ya, .net, .org itu adalah nama-nama dari DNS. Nah kadang-kadang DNS juga bisa berupa inian negara ya, kode negara. Contohnya .ar itu Argentina. Itu kalau kita biasanya .id yaitu Indonesia ya. Kita kadang membuat sesuatu pakai .id ya, dan lain-lain. Banyak sekali ya DNS ini. Jadi itu namanya DNS. Jadi untuk menentukan keterangan ya, kode tertentu ya, dan juga kode negara. Berikut kakak akan jelaskan ya tentang menjelaskan dari alamat web ya, suatu web. Contoh http://www.e-dukasi.net. HTTP di sini adalah apa tadi? Itu adalah protokol. Lalu www.e-dukasi.net itu apa? Itu adalah domainnya, nama domainnya atau alamat internetnya. Lalu http://www
kurang dukasi.net itu namanya apa? Itu adalah homepage, tampilan awalnya. Nah, terus .net ini artinya apa? Ya, tadi kita sudah belajar ya, .net itu artinya adalah network, jaringan. Nah, itu adalah penjabaran dari sebuah website. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.